أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه المصير. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah sebenarnya mulai dari tadi malam kita sudah berjumpa dengan bulan yang mulia ini ya. Secara resmi kita sudah menjadi tamu dari bulan Ramadan. Maka mulai dari hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan sebanyak 30 hari untuk apa? Ya, untuk mendidik iman kita, untuk menguatkan iman kita, untuk melatih amal soleh kita, ya, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, lulus dari madrasah Ramadan, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa dari bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kan kita masih melanjutkan kajian kita. Insya Allah pada pagi hari kita akan sedikit bahas tentang salah satu organ, salah satu bagian dari tubuh kita yang memegang peran sangat penting dalam amal kita. Dan kalau kita mau Ramadan kita itu benar-benar berkah, Ramadan kita benar-benar bermanfaat, benar-benar membawa pahala, dan tidak menjadi Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang, ya betapa banyak orang-orang yang ketika berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka apa itu yang menjadi penyebab penting yang harus kita jaga? Itu adalah al-qalbu, adalah hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, ada salah satu organ. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika bagian ini itu sehat, soleh, maka seluruh tubuh juga akan ikut
soleh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika bagian ini rusak, bagian ini jahat, bagian ini jelek, maka seluruh tubuh juga akan ikut jelek juga. Ala wahia al-qalbu. Tahuilah bahwa bagian tubuh itu adalah hati. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kenapa sangat penting bagi kita untuk menjaga yang namanya kesehatan hati kita. Bahkan hati yang sehat itu jauh lebih penting dibandingkan badan yang sehat. Maka kalau kita dengan rajinnya, misalnya kalau badan itu pengen selalu sehat, kalau sakit dibawa ke dokter, minum obat, ya, kadang harus minum yang jamu-jamuan, bagaimana supaya badan kita tetap sehat. Maka sama, bagaimana kita harus menjaga supaya hati kita ini tetap sehat. Karena banyak orang-orang yang walaupun badannya sehat, badannya kuat, tapi hatinya sakit. Ya. Jadinya ketika kerja kuat, ya, kalau suruh ngarit kuat, suruh ngangon kuat, tapi begitu waktunya adzan, nah, ngaritnya terus, nggak mau berhenti. Ya, nggak mau mampir ke cek 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 cek. Udah mati kayaknya nih. Cek. Ya, mana sah. Lah. Cek. Cek. Pun putusannya kaki. Lah. Pas ditaruh malah sakit ya. Ya, betul apa? Nah, ini emang dan kudu diganti nih soalnya nih kata. Enten apa kasih tau Pak. Wonten ya. Monggo dan tarawih mriki enten ceramah mboten biasane. Wonten to, nah misalnya sing ceramah masa mboten agama kan nggih misake mangke. Nomoripun mbah-mbah kan teriak-teriak kan nggih. Nek kula ngoten teriak ngoten dek seger mboten napa-napa. Nah nek kadosipun mbah-mbah kok kan teriak-teriak nggih napa bar ceramah ilang suarane mangke nggih. Nggih. Bapak-bapak, Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah tadi, bahwa ada orang yang badannya kuat tadi, suruh kerja kuat, ngarit kuat, ngangon kuat, tapi begitu adzan tidak mau melangkah ke masjid. Padahal sebelahnya loh, rumahnya di sebelah masjid, ya, tapi tidak tergugah untuk hadir ke masjid. Tapi sebaliknya, ada yang badannya lemah, sudah sakit-sakitan, ya, tapi hatinya sehat, hatinya kuat. Walaupun harus bersusah payah, tetap memaksakan ya, bukan memaksakan, menguatkan dirinya untuk ke masjid. Yen kula enten Pak, jamaah niku sing paling tuwa pun meh 90 nggih umure. Nek jalan niku alon-alon, setengah langkah niku padahal griyane nggih napa kudu nyebrang jalan raya rame. Nek bicara bicarane pun mboten pati cetha ngoten lho. Sehat niku mboten kan enggak apa, kurang jelas bicaranya, tapi tetap setiap hari itu ke masjid terus. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nek mboten sakit, nek mboten pas halangan, nek mboten pas berhalangan itu selalu ke masjid. Walaupun tadi susah payah. Dan sebenarnya kalau kondisi seperti itu, nek di rumah saja tidak apa-apa. Tapi karena hatinya kuat, hatinya sehat, selalu mengupayakan dirinya untuk ke masjid. Inilah kenapa Rasulullah itu benar-benar sangat menekankan kepada kita untuk menjaga kesehatan hati kita. Ya. Karena hati inilah yang menentukan arah dari amal perbuatan kita.
Hati ini menjadi komandan, menjadi jenderal yang mengomandoi seluruh anggota tubuh kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya. Karena qalbun itu artinya dari kata yuqallib, yang terbolak-balik. Kenapa? Ya karena hati kita itu memang mudah terbolak-balik. Ya, kadang semangat, kadang pengen berbuat baik, tapi juga kadang pengen berbuat yang buruk, ya. Kadang terdorong kepada perbuatan yang jelek. Maka kita memohon kepada Allah yang membolak-balikkan jiwa kita, yang membolak-balikkan hati kita, tsabbit qulubana. Teguhkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami untuk apa? Ala dinik, agar selalu berada di atas ajaranmu, agar selalu berada di atas agamamu. Maka kalau kita ibaratkan hati kita itu seperti lampu yang terang. Ya. Kalau lampu bisa dilihat, kalau lampu yang bagus dilihat dari nyalanya. Ya, berarti semakin bagus lampunya, semakin terang nyalanya. Maka kalau hati yang sehat itu bisa dilihat dari amal perbuatannya. Kalau orang yang hatinya sehat pasti akan nampak dari perilakunya, adabnya kepada orang lain, ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Itu akan terlihat. Semakin baik hatinya, semakin sehat hatinya, maka ibadahnya juga akan terlihat semakin baik. Sedangkan kemaksiatan, ya, ketidaktaatan, meninggalkan perintah Allah, melanggar kewajiban yang Allah perintahkan, itu seperti debu dan kotoran yang menutup hati kita. Semakin banyak debunya, semakin banyak kotorannya, maka lampunya akan semakin redup. Maka lampu yang redup, inilah tandanya hatinya sudah sakit. Bahkan kalau sudah tertutup sama sekali, ya, sudah tidak ada cahaya sama sekali, ya, kotorannya sudah mengerak, ya, mengeras, sehingga tidak ada cahaya yang terlihat, inilah hati yang sudah mati. Qalbun mayyit. Dan hati yang sakit ini juga akan terlihat dari ibadah kita. Kalau kita kok merasa semakin malas ya untuk beribadah, disuruh sholat kok aras-arasan, suruh buka Quran kok males, suruh infak kok berat tangannya. Nah ini bisa jadi itu tanda-tanda hati kita itu mulai sakit. Karena orang yang hatinya sehat itu nggak akan malas beribadah. Malah akan semakin dia ibadah semakin bahagia. Tapi kalau mulai muncul rasa malas tadi, rasa tidak pengen untuk beribadah, nah itu bisa jadi tanda-tanda bahwa hati kita itu perlu diservis. Ya. Hati kita itu perlu diperbaiki kembali. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tanda-tanda orang yang hatinya sedang bermasalah. Yang hatinya sedang ada problem yang perlu segera diservis tadi. Kenapa kok kita perlu tahu ini? Ya supaya bisa muhasabah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, kita selalu muhasabah diri kita. Ini kira-kira kita masuk gak sih di golongan ini? Ya, kita punya nggak sifat-sifat ini? Kalau ada, oh berarti ini mumpung Ramadan, ini waktu yang tepat untuk menservis hati kita. Untuk menyegarkan kembali hati kita, untuk menyehatkan kembali hati kita. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, hati yang sudah tidak peduli antara benar dan salah, dan antara halal dan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala ya
telah menganugerahkan segalanya kepada kita. Kemudian Allah juga menetapkan mana yang halal dan mana yang haram. Rasulullah sudah menekankan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, sudah ada dalilnya, dan yang haram itu juga sudah jelas, dalilnya sudah ada semua. Maka orang yang punya qalbun salim, orang yang hatinya sehat, akan selalu berusaha mencari rezeki berdasarkan aturan yang sudah Allah tetapkan. Yaitu apa? Hanya mengambil dari harta yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang halal. Min thayyibat, ya dari yang thayyib, yang halal yang sudah kami berikan kepada kalian. Itu orang yang hatinya sehat. Nah, kalau orang yang hatinya mati, itu adalah orang yang sudah tidak peduli lagi dengan aturan Allah Ta'ala. Yang dia pedulikan hanya nafsunya, hanya keinginannya. Yang penting saya pengen, yang penting saya dapat uang banyak, mau itu dari yang halal atau yang haram, itu dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana supaya punya rumah, supaya punya harta, supaya rekeningnya nambah terus, supaya usahanya tambah gede. Apakah caranya itu halal atau haram? Tidak dia pedulikan. Apakah harus merugikan, menipu orang lain? Ya. Apakah nanti akhirnya harus makan riba? Akhirnya harus mengambil harta yang tidak boleh, korupsi uang kantor? Tidak dia pedulikan. Semua batasan itu diterabas semuanya. Maka kalau ada orang yang seperti ini, ya, fokusnya hanya kepada nafsunya, tidak peduli dengan aturan Allah Ta'ala, itu berarti tanda-tanda hatinya sudah mulai berpenyakit. Kemudian yang kedua, tarakus shalah. Apa itu tarakus shalah? Hati yang berani meninggalkan sholat. Yang dimaksudnya adalah meninggalkan sholat fardu. Karena kalau sholat sunnah, ya ditinggalkan tidak apa-apa, namanya juga sunnah. Karena seorang Arab Badui itu pernah berkata, ya Rasulullah, kalau misalkan saya itu hanya sholat wajib, puasa Ramadan, bayar zakat, dan nggak nambah yang lain. Maksudnya itu hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah itu tidak dikerjakan, apakah bisa masuk surga? Maka apa kata Rasulullah? Ya, bisa masuk surga. Maka yang penting itu adalah bagaimana kita menjaga perbuatan yang wajib tadi. Dan salah satu perintah yang wajib yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sholat. Maka kalau ada orang yang meninggalkan satu sholat saja, ya, satu sholat fardu saja, dengan sengaja, bukan karena ketiduran, bukan karena keperluan, hanya karena dia malas, tidak pengen sholat, maka ini tanda-tanda bahwa hatinya sudah mulai mati. Apapun alasannya. Ya. Entah karena pekerjaan, akhirnya nggak sholat. Ya. Sibuk ngaritnya sampai sore, akhirnya nggak sempat sholat, zuhur, lembur, jaga kantor, jaga pos, dari maghrib, atau dari jam 5 sampai malam, tapi akhirnya lewat sholat maghribnya, nggak dikerjakan sholat maghribnya. Alasannya karena harus jaga tadi. Maka kalau orang-orang seperti ini, dia berani meninggalkan sholat, ya, berani tidak mengerjakan sholat, apapun alasannya, itu berarti tanda-tanda hatinya sudah mulai mati. Harus mulai diservis kembali. Karena dalam Islam itu, orang yang boleh tidak sholat itu cuma 3, Pak. Hanya 3 orang yang kata Rasulullah, rufi al-qalam, dicatat pena, diangkat kewajibannya.
boleh tidak melakukan sholat atau kewajiban yang lain. Yang pertama, anak kecil sebelum dia balik. Ya, maka kalau anak-anak yang belum dewasa, berarti kalau yang laki-laki yang belum mimpi basah, perempuan yang belum haid, itu belum dicatat pahalanya. Maksudnya belum dicatat amalnya. Kalau misalnya nggak sholat, nggak puasa, belum dapat dosa. Walaupun bukan berarti kita harus tidak membiarkan saja, enggak ya. Tapi kita mendidik, melatih. Tapi kalau misalnya sekali-kali kok nggak mengerjakan, itu tidak berdosa. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak sadar sampai ia sadar kembali. Tidak sadar itu maksudnya yang kehilangan kesadaran, yang bukan karena keinginannya. Jadi nek tidur itu tidak termasuk ya Pak ya. Jadi orang ketiduran itu tidak kalau misalnya orang ketiduran itu tidak menggugurkan kewajiban. Yang menggugurkan kewajiban itu yang tidak sadarnya itu karena pengaruh orang luar, pengaruh dari luar. Misalnya apa? Pingsan. Ya, orang yang ketabrak terus tidak sadar. Misalnya mungkin karena operasi kemudian dibius. Nah, itu juga. Kemudian yang sedang koma atau sudah kehilangan kesadaran sama sekali. Nah, karena penyakit atau hal-hal yang lain, maka kalau seperti ini itu tidak dikenai kewajiban. Makanya misalkan ada orang pingsan, pingsannya pas pagi, kemudian sadar baru maghrib, maka itu tidak wajib mengqadha sholatnya. Atau orang yang dioperasi, nah operasi itu kan kadang-kadang sampai 10 jam, 20 jam itu nih Pak ya. Nah, kalau yang dioperasi itu tidak wajib mengqadha sholat. Tapi ini dokter tetap harus sholat ya Pak ya. Nggak boleh kalau dokternya nggak sholat. Yang ketiga adalah orang yang gila, ya, yang kehilangan akal sampai dia sadar kembali. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, kita lihat dia anak kecil bukan? Bukan. Dia tidak sadar bukan? Bukan. Berarti kalau bukan berarti nomor 3. Tahu Pak? Itu 3 orang yang boleh tidak sholat. Tapi selain itu wajib. Wajib. Bahkan orang sakit, ya, sakit parah, hanya bisa duduk atau bahkan hanya bisa berbaring, nggak bisa gerak, itu pun tetap harus sholat. Ini menunjukkan betapa wajibnya, betapa pentingnya perintah sholat tersebut. Maka kalau ada orang yang kok berani-beraninya tanpa alasan, ya, tanpa urusan syar'i tadi, kemudian dia meninggalkan sholat yang fardu, nah itu berarti sudah melakukan perbuatan yang sangat berdosa. Memang sudah hatinya memang sudah rusak. Bahkan kalau ada orang yang tidak sholat sama sekali, ya, dari dia balik sampai dia mati itu enggak sholat sama sekali. Bahkan sholat id saja tidak pernah. Sholat sunnah pun tidak pernah. Maka orang seperti ini itu bahkan bisa dianggap keluar dari agama Islam. Maka orang yang meninggal tapi kemudian dia tidak pernah sholat, itu tidak boleh disolati. Langsung dikuburkan saja. Karena dia bukan termasuk orang yang muslim. Nah itu yang nomor 2, tarkus sholah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 3, ad-danbu bil farhi. Apa itu? Yaitu hati yang tenang ketika melakukan perbuatan dosa. Ini adalah orang-orang yang hatinya ini ketika berbuat dosa tidak pernah merasa bersalah. Tidak pernah merasa khawatir. Tidak pernah merasa was-was. Yang merasa dosa itu biasa saja. Merasa dosa itu sebuah rutinitas biasa. Maka kalau ada orang seperti ini,
Nah, itu berarti hatinya sudah mati, Pak. Ya. Sudah tidak ada rasa takut sama Allah, ya. Sudah tidak ada rasa ngeri kepada ancaman-ancaman Allah. Dia merasa bahwa Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Merasa seakan-akan dosanya itu tidak bernilai apa-apa. Dan ini banyak sekarang, Pak. Orang-orang itu sekarang sudah tidak takut lagi untuk berbuat maksiat, bahkan bukan hanya tidak takut, bahkan mereka itu bangga memamerkan perbuatan kemaksiatannya. Contoh apa paling gampang? Anak-anak sekarang ya. Dulu itu kan kalau pacaran, ya itu sudah adalah suatu hal yang tabu, ya, yang tidak pantas. Kok anak ada laki-laki perempuan belum nikah kok berdua-duaan, itu termasuk perbuatan yang sangat tidak sopan. Nah, kalau zaman sekarang, wah, apalagi di sinetron-sinetron gitu ya, anak SD, SD loh Pak. Masuk SD sudah diajarin pacaran, ngerti cewek-cewek, kamu aku, ono rival saingan cinta barang cinta-cintaan. Baru SD loh, udah diajarin seperti itu. Dan bangga mereka pamer seperti itu, bangga sekali. Oh, saya sudah punya pacar, saya sudah punya mantan berapa, pernah pacaran berapa kali, ganti-ganti pacar berapa kali, bangga mereka. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, bangga dengan perzinaan mereka. Bahkan di beberapa negara, Pak, seperti Amerika, Jepang, itu kalau mohon maaf, remaja itu kok belum berhubungan badan ketika SMA, itu malah dianggap sebagai aib, Pak. Ya. Ada remaja kok pas di SMA itu nggak pernah pacaran, nggak pernah hubungan sama lawan jenisnya, itu dianggap sebagai aib. Karena dianggap mereka menganggap bahwa orang itu tidak laku. Nah, ini kan bahaya ya Pak. Ya. Orang yang maksiat itu menjadi hal yang biasa, hal yang dibanggakan, yang ibadah, yang baik malah dianggap sebagai hal yang memalukan. Contoh yang lain misalnya di Indonesia. Orang kalau misalnya jilbab, ya malah dianggap sebagai kampungan, ketinggalan zaman. Kalau yang modern itu yang pakai you can see. Ngerti you can see, Pak? You can see mekelek. Nah, yang pakaiannya apa? Pendek-pendek itu ya, yang cuma pakaian dalam atau pakaian luar tuh nggak ada bedanya. Itu dianggap sebagai modern. Padahal kan itu kan kayak pakaiannya orang zaman batu kan seperti itu ya Pak ya. Nah, kita lihat kalau kita lihat dokumentasi zaman dahulu, nah kan orang-orang primitif itu kan pakaiannya kecil-kecil ya Pak ya. Berarti kan kalau kita memakai pakaian-pakaian yang terbuka itu kembali ke zaman primitif. Kalau kita mau jujur gitu ya. Tapi karena tadi otaknya sudah tercuci, ya, hatinya sudah tidak peduli lagi, akhirnya jatuh kepada jebakan-jebakan kemaksiatan tadi. Sudah tidak malu lagi untuk berbuat yang jelek seperti itu. Oh, sekarang orang yang alim, orang yang sering ngaji malah dianggap kampungan, dianggap sok soleh. Dan kadang-kadang orang itu ketika misalnya ngumpul-ngumpul, ya ada orang yang, Mas saya mau ngaji dulu, itu malah diejek. Wah sok soleh, seakan-akan ngaji itu perbuatan yang jelek. Tapi kalau ada orang yang, wah saya mau pacaran dulu ya, malah disemangati. Oh iya, semangat ya, udah punya pacar gitu. Ini tandanya hati yang mati seperti ini. Sudah tidak peduli lagi dengan dosanya. Tidak takut lagi untuk berbuat dosa. Sudah menjadi hal-hal dosa itu menjadi hal yang biasa saja. Sudah ini perbuatan yang oke, nggak masalah, nggak ada
konsekuensinya. Dan kalau misalkan kok ada, Bu, Bapak Ibu nih, ada rasa seperti itu di dalam hati kita, ya berarti itu adalah alarm ya, yang menunjukkan bahwa hati kita itu perlu dibersihkan. Dengan apa? Ya kalau maksiat, ya dibersihkan dengan istighfar, dengan taubat. Setiap kali kita maksiat, tutuplah dengan taubat. Jangan malah dianggap sebagai hal yang lumrah tadi. Itu yang nomor 3. Oke. Kemudian yang nomor 4, karhul Quran. Orang yang benci dengan Al-Quran. Orang yang tidak mau baca Al-Quran. Ya. Yang kesehariannya itu jauh dari Al-Quran. Bahkan sehari itu belum tentu membuka Al-Quran sama sekali. Belum tentu membaca mushaf Al-Quran sama sekali. Maka orang seperti ini, tadi, tanda-tanda hatinya itu juga punya masalah. Ketika sudah tidak peduli lagi dengan Al-Quran, ya, tidak ada rasa keinginan untuk membaca Al-Quran. Bahkan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu sudah kuno, Al-Quran sudah ketinggalan zaman, perintah-perintah Islam itu sudah tidak relevan dengan keadaan zaman. Seperti sikapnya orang-orang liberal, ya, yang mereka mengatakan bahwa Islam itu tidak up to date, harus diperbaiki, harus direformasi sebagaimana agama Kristen. Ya. Kalau kita lihat agama Kristen, ajaran sekarang itu Pak, beda zaman itu beda aturan. Contoh paling nyata, masalah LGBT, ya, masalah homoseksual, masalah transgender. Kalau dulu itu ketat orang Kristen ya, nggak boleh. Bahkan di dalam kitabnya itu ada jelas hukumannya. Orang yang homoseksual itu dihukum mati. Tapi sekarang ya, karena banyak orang yang jadi LGBT, bahkan paus ya, paus sekarang itu kalau nggak mendukung LGBT nggak bakal kepilih Pak, karena agamanya itu mengikuti zaman. Beda dengan Islam. Kalau Islam, Allah tekankan al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian. Artinya sejak zaman Nabi Muhammad, Islam itu sudah sempurna. Tidak ada aturan, tidak ada yang ditambah, dan tidak ada yang dikurangi. Itu berlaku dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, nggak ada ceritanya kok agama Islam itu diubah. Dan orang yang menyelisih agama Islam, pasti terjatuh ke dalam kesesatan. Dalam sejarah dinamakan sebagai kelompok-kelompok menyimpang seperti Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Sufiyah, dan yang lain-lainnya. Maka termasuk penyimpangan yang sekarang adalah orang-orang liberal tadi. Yang mereka itu ya bukan hanya tidak mau, bahkan terkesan jijik, terkesan anti dengan aturan-aturan Al-Quran. Ya paling gampang, mereka itu tidak boleh poligami, ya, mengharamkan poligami, menghalalkan zina, menghalalkan homoseksual, menghalalkan lesbian, menghalalkan transgender tadi, ya. Bahkan menghalalkan untuk tidak berjilbab, mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, sholat itu tidak harus 5 waktu, ibadah itu tidak harus dengan sholat. Ini pemahaman-pemahaman yang sangat berselisih dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana kebencian mereka, menunjukkan betapa antinya mereka dengan Al-Quran. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka coba kita kembali tadi, muhasabah lagi. Kalau misalkan dalam keseharian kita, kok kita itu masih jauh dari Al-Quran.
ya, jarang sekali membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang seminggu, bahkan mungkin sebulan nggak baca Al-Quran sama sekali. Nah, kalau seperti itu monggo. Di bulan Ramadan ini itu kesempatan untuk merecharge. Bagaimana memperbaiki kebiasaan kita. Mumpung di bulan Ramadan, ini bisa kita jadikan sebagai sarana latihan untuk mempertahankan bacaan Quran kita. Untuk memperutin bacaan Quran kita. Dan jangan lupa, rutinitas ini kita bawa nanti sampai setelah Ramadan. Jangan di Ramadan itu rajin, bacaannya banyak, kemudian ketika selesai Ramadan malah stop lagi. Jangan seperti itu. Wisyawa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanda-tanda yang nomor 5, yaitu hubbul ma'ashi, yaitu orang yang mencintai kemaksiatan. Kalau tadi yang ketiga itu hanya biasa dengan perbuatan dosa. Nah, yang kelima ini lebih parah. Ya. Tidak hanya dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sebagai kegiatan favorit. Ya. Sebagai kegiatan rutin. Dan banyak orang-orang sekarang yang menjadikan hobinya itu untuk berbuat maksiat. Hobinya ngapain? Hobinya judi, ya. Hobinya minum khamr, hobinya main togel, hobinya pacaran sama lawan perempuan, main perempuan, ya. Hobinya berbuat zina tadi, hobinya cuci mata, jalan-jalan, melihat-lihat yang tidak bagus. Jadi tidak hanya membiasakan diri atau membuat dosa itu menjadi biasa, bahkan menjadikan perbuatan maksiat itu sebagai favorit. Maka coba kita tadi kembali cek coba riwayat kita sebelum-sebelumnya. Apakah kita sering ketika kita melihat hobi kita, melihat kesenangan kita, apakah itu mengandung unsur kemaksiatan atau tidak? Kalau ada, hilangkan kemaksiatannya. Contohnya ada orang yang hobinya nonton dangdut. Ya mungkin kalau untuk musiknya ya masih perdebatan lah. Masalah musik, masalah lagunya. Nah, yang jelas haramnya misalnya ketika nonton dangdut ada biduannya, ya, ada goyangannya. Kalau ini hakul yakin semua ulama sepakat hukumnya haram. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan kita menonton perempuan goyang. Tidak ada, Pak. Nonton orang joget, orang nyawer, itu nggak ada yang menghalalkan. Seluruh ulama nggak ada. Kalau ada, itu pasti nggak ada dalil, hanya dengan perasaannya saja. Itu ulama sesat kalau itu. Kok ada ustadz, ada orang yang mengaku ustadz, orang yang mengaku kiai kok menghalalkan dangdutan yang pakai goyangan tadi, pakai biduan, pakai saweran, dikatakan itu halal, nah itu jelas-jelas kesesatannya itu. Mesti kalau kita lihat ajarannya banyak yang nggak jelas juga. Karena ulama sepakat. Ya. Jangankan nonton, ya, mesti pakai pakaian yang pakaiannya ketat, pendek, sambil goyang-goyang lagi. Nah, ini kan sudah jelas itu maksiatnya. Ya, sudah jelas dosanya. Tapi kok banyak juga nih orang yang seneng gitu. Nek dangdut kan enten Pak, dangdut sing sepi ya enten Pak. Enggak ada. Nonton konser dangdut mesti padat penuh semuanya. Ini orang-orang seperti ini tadi menjadikan maksiat bukan hanya sebagai kebiasaan tapi sebagai kesenangan. Ya. Sebagai fokus, sebagai tujuan utamanya. Nah, kemudian itu yang nomor 5. Ya. Kemudian yang nomor 6 ya ini, adalah as-sihru. Apa itu? Artinya orang yang sibuk bergunjing
sibuk buruk sangka, serta merasa dirinya itu selalu lebih suci. Orang yang merasa dirinya itu paling baik, dirinya paling soleh, dirinya paling jos pokoknya. Kemudian dia merasa bangga, dia merasa sombong, sehingga menjelek-jelekan orang lain. Ya. Orang yang di belakang selalu membicarakan aib orang lain, berusaha mencari-cari keburukan orang lain. Ya. Kalau ngumpul-ngumpul, mesti ceritanya apa tentang orang lain tadi. Gosip tentang orang lain. Ngumpul di angkringan, langsung cerita. Tahu nggak? Itu loh si A itu kemarin kayak gini loh. Si A itu kemarin istrinya sedang bertengkar sama istrinya itu loh. Kayaknya uang bulanannya nggak cukup. Wah itu si B itu kayaknya apa apa ceritanya? Itu si B itu kemarin buang sampah di tempat tetangganya itu loh, tanpa izin misalnya. Atau si C itu kemarin itu loh selingkuh sama sama tetangganya misalnya. Itu aib itu dibuka semuanya orang. Sukanya itu menjelek-jelekan orang lain, mengkritisi orang lain. Tapi begitu gilirannya dia dikritik, begitu gilirannya dia dijelek-jelekkan, dia enggak terima. Ketika ditegur, "Mas, itu enggak boleh seperti itu. Itu enggak baik, itu enggak benar." Langsung marah. "Loh, kamu siapa? Nyuruh-nyuruh saya. Loh, saya ini pinter nih, saya lulusan S1, saya lulusan S3, saya profesor, saya doktor. Saya ini paling tua di sini, saya paling terhormat di sini. Kok kamu berani-beraninya mengoreksi saya?" Ini orang-orang yang tadi merasa dirinya itu selalu paling benar. Baik karena ketuaannya, baik karena pendidikannya, maupun karena jabatannya. Ini penyakitnya itu sering nempel di yang tadi orang yang dituakan atau merasa dia itu pendidikannya tinggi, ya sudah doktor, gelar profesor, atau yang punya jabatan tinggi, misalnya jadi kades, jadi camat di situ. Ya, akhirnya merasa wah saya itu punya kedudukan, saya punya jabatan, berarti orang-orang itu harus dengar sama saya. Orang-orang harus manut sama saya. Ya, kalau sekedar itu mungkin ya itu buruk ya, tapi masih lumayan lah. Nah, yang lebih parah tadi sudah merasa tinggi, kemudian malah tambah menjelek-jelekan, tambah merendahkan orang yang lain. Ya. Yang lain itu dianggap sebagai orang bodoh semua, dianggap sebagai orang yang nggak punya ilmu, yang harus nurut sama dia. Gitu, ada yang seperti itu kira-kira Pak? Nek mboten usah aku mboten napa-napa. Makanya nek sing penting ngrasa mawon. Nah, kalau kita merasa kok ada sikap seperti itu, kita pernah seperti itu, ya berarti tadi harus muhasabah lagi. Wah, ini berarti mulai nih ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda hati kita itu mulai redup, hati kita mulai sakit. Kemudian yang nomor 7 adalah ghadabul ulama'i, yaitu benci dengan nasihat baik dan ulama. Adalah orang-orang yang ketika dinasihati itu nggak mau dengar. Ya. Ketika dikatakan ini loh, ada ulama berkata seperti ini, ada ulama berkata seperti ini, wah dia tidak mau mentaati. Ulama siapa itu ulama? Oh, ulama kok dituruti? Gak mau menuruti yang baik-baik. Malah ikutnya sama gurunya yang nggak jelas pendidikannya, ya, yang nggak jelas ilmunya, yang nggak jelas dasarnya. Ya. Ini orang-orang yang taklid, ya, orang-orang yang fanatik. Ya. Artinya apa fanatik itu? Mengikuti tanpa dalil.
Kalau dalam Islam, kita wajib mengikuti ustadz, ulama, wajib dalam Islam. Karena ya jujur saja, ilmu kita itu sangat terbatas. Saya pun ilmunya juga sangat terbatas. Ya. Kalau kita disuruh belajar Islam sendiri, belajar dalil sendiri, itu tidak akan bisa. Kita bertanya, apa hukumnya sholat? Kita tahu wajib, tapi tahu dalilnya enggak? Enggak hafal. Mana perintahnya sholat? Kenapa kok dalil ini artinya wajib? Kenapa kok bukan sunnah? Kenapa kok bukan mubah? Itu kan ada ilmunya. Namanya ilmu adillah, ilmu pendalilan. Dan kita nggak tahu. Ya. Nggak semua orang bisa belajar. Maka kita wajib mengikuti orang-orang yang berilmu, para ulama. Tapi ketika kita mengikuti guru-guru kita, mengikuti ustadz-ustadz kita, itu tidak boleh taklid, tidak boleh fanatik. Artinya apa? Kita ikut, tapi kita tetap tahu bahwa ustadz itu berada di atas dalil. Ketika menjelaskan, oh ini baik, ini benar, ini salah, itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Dan ketika ada pendapat yang bertentangan, tidak boleh langsung ditolak. Ini orang-orang yang fanatik seperti itu. Misalkan, ini mohon maaf ya, kita punya pendapat, wah tarawih itu 11 rakaat. Kemudian ada orang yang datang, wah mas, saya itu kalau tarawih 23 rakaat. Menurut pendapat saya. Nah, kita itu nggak nanya dalilnya, nggak membandingkan alasannya kenapa 23, kenapa 11, langsung katakan, wah kalau saya 11, 23 itu salah, 23 itu nggak benar. Langsung gitu. Langsung ditolak tanpa melihat dalil. Nah, ini yang seperti tidak boleh. Contoh lagi misalnya, ustadznya nyuruh, wah kamu harus kalau sholat itu harus seperti ini, wah, harus pakai kunut tiap sholat. Ya, dia taat. Tapi nanti ketika ada orang yang nggak kunut, langsung dia salahin. Nggak nanya dalilnya, nggak nanya alasannya, wah kamu nggak kunut, kamu pasti salah. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Jadi ketika yakin memegang teguh pendapatnya, ya kemudian menghiraukan pendapat-pendapat yang lainnya. Termasuk juga yang dikatakan sebagai ghadul ulama ini, ya, tidak mengindahkan nasihat yang baik adalah orang-orang yang ketika dinasihati itu malah tutup telinga. Ya. Ya, ada orang yang datang memperingatkan, Mas, kok jangan seperti ini perbuatan yang nggak baik, ini dilarang agama, malah tidak mau mendengarkan. Siapa kamu? Ya, sok soleh itu ini. Sok suci, kamu juga berbuat jelek kok malah ngajak-ngajak kepada kebaikan. Memang kamu sudah soleh gitu kan. Jadi ketika diajak kepada baik itu seakan-akan alergi gitu ya. Diajak sholat, diajak ngaji, diajak yang lainnya itu seakan-akan alergi. Gak mau dengerin. Bener-bener bebel banget itu ya. Sudah diajak, sudah diingatkan, tapi tidak mau diindahkan. Maka kalau kita merasa kok ada seperti ini, ya, ketika kita melihat nasihat-nasihat yang baik kok itu tidak menggugah kita, ketika kita melihat ceramah-ceramah para ulama itu tidak membuat kita semangat untuk berbuat baik, ya berarti mungkin ya tanda-tanda ya bahwa ada masalah di dalam hati kita. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebenarnya masih ada beberapa, nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tadi sudah ada 7 ya yang sudah kita bahas tentang tanda-tanda matinya hati. Nah, yaitu yang pertama, hati yang sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Hati yang mengutamakan nafsunya, yang tidak peduli dengan batasan-batasan yang sudah Allah berikan. Yang kedua, hati yang berani meninggalkan sholat. Yang ketiga,
hati yang sudah tenang, yang biasa dengan perbuatan dosa. Dosa itu dianggap sebagai rutinitas biasa, tidak ada konsekuensinya. Yang keempat adalah hati yang membenci Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, dan tidak mau menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, hati yang cinta dengan kemaksiatan. Ya. Hati yang senang berbuat maksiat, bahkan menjadikan maksiat itu sebagai hobinya. Yang keenam, hati yang merasa dirinya paling suci, dirinya paling baik, sehingga menjelek-jelekkan, merendahkan, dan menggunjing orang lain. Dan yang ketujuh adalah hati yang benci kepada nasihat yang baik, hati yang benci kepada para ulama. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita coba muhasabah diri kita, mengoreksi diri kita, meninjau kembali kehidupan kita, ketika di dalam diri kita kok ada 7 sikap ini, maka berarti ini tandanya bahwa kita itu benar-benar harus berusaha memperbaiki hati kita. Mumpung di bulan Ramadan ini, Allah berikan servis yang sebesar-besarnya, diberikan fasilitas yang sebesar-besarnya, untuk bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita. Nanti insya Allah ini masih ada beberapa tanda lagi, ada sekitar 7 lagi, ya, masih ada 7. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, beserta bagaimana cara kita membersihkan hati kita. Kalau memang sudah tahu hati kita sakit, cara bersih-bersihnya bagaimana sih? Cara servisnya itu bagaimana sih? Nanti insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau Rabon itu pas homestay datang ya Pak ya. Insya Allah nanti yang santri homestay, nanti insya Allah kedatangan itu hari Rabu sorenya insya Allah. Siang atau sore. Nah, berarti ini kalau pas belum datang ya, pas pagi belum datang. Mungkin nanti ketemuan pas Rebo yang ketiga ya. Insya Allah Ramadan ini nanti 3 kali pertemuan. Nah, soalnya Rabu depannya itu sudah mulai itikaf. Nanti mulai lagi Syawal keberapa Pak? Syawal ketiga biasanya nih. Ketika Syawal kedua atau ketiga monggo nanti saya pulang ikut mawon. Enggak, sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Enggak Pak? Tadi dikatakan harus wajib menurut ustadz atau ulama. Tapi di desa saya itu sudah ada orang yang dinamakan kiai atau ustadz atau ulama. Tapi tiap-tiap ada perkumpulan atau di situ istilahnya perintah ngaji, tapi adanya cuma tahlilan dan sholawatan. Nah itu apa wajib diikuti atau enggak? Sudah itu. Oke. Sebenarnya tadi kalau kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, maka tadi dalam satu hal kita diberitakan untuk mengikuti, yang kedua tapi kita tidak boleh taklid. Nah, kalau misalkan kok misalnya nih ada ustadz yang punya pendapat seperti ini, tapi kemudian ada pendapat lain yang dia itu punya dalil yang lebih kuat, ya berarti maka tidak boleh ikut beliau, bisa ikut dengan pendapat yang lebih kuat tadi. Walaupun mungkin berbeda dengan ustadz kita, ulama kita. Nah, kalau misalnya ngajinya sholawatan, ngajinya tahlilan, ya bisanya seperti itu, selama itu baik ya tidak apa-apa. Tergantung tadi tahlilannya untuk apa. Nah, misalnya tahlilannya khusus untuk meninggal, nah itu tidak boleh. Tapi misalkan mohon maaf ya, sekedar ngumpul, ayo kita ngaji bareng, sholawatan bareng, tahlilan bareng, itu insya Allah nek saya sih tidak sampai mengharamkannya, tidak. Ya monggo tidak apa-apa. Selama tadi ngajinya kan insya Allah kan isinya juga dzikir juga. Kalau selawatan kan selama selawatan yang baik ya, yang tidak berlebihan, yang tidak sampai memuja-muja Nabi, nah itu tidak apa-apa. Tapi alangkah baik kalau misalnya diisi dengan ngaji yang lain, nah itu lebih baik lagi.
tidak hanya selawatan juga, tapi ada kajiannya, ada ilmunya, itu tentu jauh lebih baik. Karena kalau jamu itu kan ada istilahnya undangan Ngumpul-ngumpul. Nek kalau undangan kayak misalnya ngaji rutin, ya dzikir rutin, itu insya Allah ya nek mau ikut nggak apa-apa. Ya selama tadi bukan yang untuk kematian misalnya ya. Nah itu yang kalau kematian itu kan sudah baru, itu enggak boleh. Moga ada lagi? Kalau tidak ada, nah setelah ini bisa langsung sholat. Setelah syuruknya udah lewat ya 51 nih. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa langsung sholat. Nah, ini pun buat nanti sarapan soalnya gitu. Biasanya kalian sarapan dingin. Oke, aku kali hada. Mungkin saya juga sampai di sini. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, enggak. Baru mau itu. Jamaah apa? Mujadahan itu sampai pun. Mujadahan itu sampai pun gitu. Betul terus. Dikir-dikir ngoten. Ilallah. Ya tadi tergantung isinya Ipang ya. Bacanya misalnya baca Al-Ma'surat nggih, baca Al-Ma'surat bareng, dikir bareng. Ya nek mau ikut ya enggak apa-apa. Tapi misalnya mohon maaf nek bacane sing dikir-dikir sing enggak jelas, enggak ada dasarnya, aneh bagi bacanya sing dicepet-cepetke. Nah itu tadi ya? Baca la ilaha cuma illallah. Nah, itu kan bacanya enggak jelas tuh Pak ya. Kalau seperti itu ya mending ikut yang lain saja. Atau dikir sendiri malah lebih bagus. Oh, ada berapa kalinya? Wah, itu Allah seperti itu ya. Ya tadi kembali kita mereka ketika menentukan jumlah itu ada dasarnya atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Ini ada, monggo derek buat apa. Tapi kalau tidak ada dalil, mending dikir sendiri lebih baik. Kita dikir dengan dikir yang diajarkan Nabi, dikir dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Nabi. Jadi kalau misalnya Nabi misalnya tadi kulhu 100 kali. 100 kalinya dari mana? Kenapa kok 100? Kalau 200 boleh enggak? Kalau 50 boleh enggak? Jadi kalau 50 boleh, ya wes berarti 50 baik. Enggak apa-apa kalau misalnya tidak misalnya jumlah itu sekedar wah saya pengen baca sejumlah seperti ini, tapi enggak harus 100, 50 boleh, 20 boleh. Cuma saya lagi pengen 100. Kenapa? Tapi ini harus 100. Kalau lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Kalau 100 itu ada manfaatnya, ada khasiatnya. Nah ini yang harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh. Ini Pak ya. Moga saya tuh udah mau ditutup tadi. Saya juga sampai di sini. Bila taufiq wa ridwal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.